Kali ini kita akan mempelajari materi bab 3 tentang teknologi konstruksi miniatur. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menjelaskan jenis, karakteristik, dan istilah-istilah yang ada di dalam materi teknologi konstruksi. Di materi ini, pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan jenis-jenis teknologi, jenis-jenis proyek konstruksi, serta fungsi teknologi konstruksi. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi sendiri sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa jenis teknologi, salah satunya adalah roda. Semakin bertambahnya waktu, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi seiring juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga di saat ini, di masa ini, kita temukan teknologi itu sudah sangat canggih. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa benda yang lahir karena perkembangan teknologi di sekitar kita. Contohnya televisi, handphone, komputer, internet, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi secara bebas dalam skala global. Jadi, manfaat teknologi itu sangat besar dalam peradaban manusia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya yaitu hilangnya kemampuan berbaur pada masyarakat yang cenderung nyaman dengan kehidupan online. Kemudian yang saat ini paling marak terjadi yaitu kejahatan di internet atau cybercrime. Cybercrime dapat meliputi penipuan online dan juga peretasan data atau hacker. Jadi, untuk menghindari hal-hal negatif tersebut, kita harus bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Jenis-jenis teknologi, jika didasarkan pada kegunaannya, dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga adalah alat dan benda yang dapat membantu manusia dalam kegiatan rumah tangga, seperti mesin cuci, kompor, setrika, mesin penyedot debu, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, mesin traktor, pemintal benang, penggiling padi, pemotong kayu, dan peralatan-peralatan produksi yang ada di pabrik industri. Yang ketiga, teknologi konstruksi. Konstruksi sendiri adalah susunan yang mencakup model, tata letak suatu bangunan seperti jembatan, rumah, atau bangunan lainnya. Kemudian yang keempat, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mempermudah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Contohnya, telepon, komputer, dan internet. Dari beberapa jenis teknologi tadi, yang akan kita bahas secara rinci dalam video ini yaitu tentang teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi sendiri itu berkembang mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi konstruksi itu ditandai dengan perubahan penggunaan bahan dalam membangun rumah yang awalnya menggunakan kayu dan bambu, sekarang lebih menggunakan semen, batu bata, bahkan beton. Sehingga bangunan yang ada di zaman sekarang ini akan lebih kuat dan kokoh, juga secara tampilan jadi lebih estetik. Lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau residential construction.
Teknologi ini memudahkan manusia dalam merancang fasilitas dan jaringan infrastruktur di dalam permukiman atau perumahan. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Kalau yang tadi bangunan perumahan, kalau yang ini bangunan gedung yang tentunya lebih besar. Di Indonesia, proyek seperti ini diawasi oleh Dinas Cipta Karya atau DPU. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Nah, proyek ini biasanya dimiliki oleh pemerintah karena tujuan dari proyek ini adalah membangun berbagai infrastruktur atau sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya proyek jalan raya dan bendungan. Yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Jadi ini hampir seperti proyek konstruksi bangunan gedung, tetapi di bidang industri. Lebih tepatnya disebut sebagai pabrik. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu fungsi teknologi konstruksi. Fungsinya ada 3. Yang pertama berfungsi sesuai peruntukannya. Jadi misalnya untuk bangunan seperti rumah, apartemen, itu fungsinya sebagai tempat tinggal. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Contohnya seperti toko ya, digunakan untuk menjual peralatan dan kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk mempermudah transportasi atau komunikasi. Contohnya kalau untuk transportasi itu jalan, jembatan, dan untuk komunikasi tentunya alat-alat seperti handphone dan laptop. Baik, cukup sekian materi untuk kali ini. Semoga video ini